Oke, jadi kali ini kita udah dapat pertanyaan ya. Memang kalau saat ini untuk di kolom komentar sama di WhatsApp banyak bertanya mengenai Pitagoras, dan ini juga yang bertanya sudah marah-marah sebenarnya ya, karena nggak bisa dijawab sesuai dengan waktu yang dia butuhkan. Karena memang aku juga lagi sibuk ya, jadi ya kalau untuk menjawab secara cepat itu tidak bisa. Buktinya aja ini baru bisa terjawab sekarang. Jadi buat adik yang menanyakan ini, aku mohon maaf ya kalau nggak bisa jawab dengan cepat. Oke, langsung aja kita baca pertanyaan soalnya. Tentukan teorema Pitagoras yang berlaku pada segitiga berikut. Nah, kalau kita lihat di sini segitiganya segitiga siku-siku ya, karena juga teorema Pitagoras itu yang berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi di sini kalau kita lihat untuk sisi tegaknya, sisi tegak itu adalah ini, yang Y sama yang Z. Dan di sini sisi miringnya adalah X ya. Jadi dia terdiri dari dua sisi tegak dan satu sisi miring. Ingat itu aja untuk segitiga siku-siku. Nah, untuk Pitagoras ini sendiri itu nanti dia jadinya jika kedua sisi tegaknya ini ya, misalnya Y-nya ini dikuadratkan jadi Y kuadrat, kemudian yang Z-nya juga jadi Z kuadrat, dan dijumlahin ya, jadi Y kuadrat sama Z kuadrat ini ditambahin, maka nanti hasilnya akan sama dengan si X kuadratnya. Alias kalau kedua sisi tegaknya ini dikuadratin kemudian dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan nilai dari sisi miringnya jika dikuadratkan. Nah, pasti bingung kan? Nah, kalau bingung langsung aja kita buat konsep yang berlaku atau langsung jawab pertanyaan ini. Berarti bisa kita buat ketika si Z kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, nilainya akan sama dengan X kuadrat. Ketika sisi tegak yang pertama dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak yang kedua dikuadratkan, maka jumlahnya akan sama dengan sisi miring yang dikuadratkan. Itulah untuk segitiga siku-siku. Nah, misalnya kita mau balikin juga bisa, atau misalnya mau kita ubah ya tinggal sesuai dengan operasi matematikanya aja. Misalnya nanti kita mau mencari nilai Z ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai Z, ya udah berarti kita bisa ubah seperti ini. Z kuadrat sama dengan X kuadratnya tetap di sini ya. Nah, yang Y kuadratnya berarti pindah ke kanan. Karena dia di sebelah kiri positif, berarti kalau dia mau ke kanan harus jadi negatif ya. Jadinya min Y kuadrat. Nah, begitu juga misalnya kita mau mencari Y kuadrat. Berarti Y kuadratnya kita buat tetap di sebelah kiri. Y kuadrat sama dengan yang X kuadrat tetap aja di sebelah kanan. Nah, kemudian yang Z kuadrat ya, Z kuadrat ini pindah ke kanan. Di sini dia positif, pindah ke kanan jadinya negatif ya, negatif Z kuadrat. Nah, tapi kalau untuk soal ini kita jawab ini aja udah bener ya. Karena dia hanya menanyakan konsep yang berlaku. Jadi sisi tegak pertama kuadrat tambah sisi tegak kedua kuadrat, jumlahnya nanti akan sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, untuk contoh soal dengan angkanya lihat aja di playlist ya mengenai Pitagoras. Semoga bermanfaat. Aku ucapkan terima kasih.